Jadi kita bakal ngobrolin tentang dakwah dari masa ke masa. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah ilmu dakwah dari kelas PMI 2D. Aku Nini, aku Diri, aku Iqwan. Kita ke titik awal gitu ya teman-teman, di mana dakwah Rasulullah ini menjadi risalah tauhid kepada umat manusia gitu teman-teman. Nah, dakwah beliau ini juga ada dua periode teman-teman. Yang pertama ada periode Mekah dan juga Madinah. Terus gimana nih tentang dakwah Syria dan juga jahiliyahnya? Nah, waktu itu kita langsung masuk aja ke periode Mekah dulu ya teman-teman. Jadi Rasulullah itu ada dua metode gitu ya dalam awal-awal masa-masa dakwahnya gitu. Yang pertama tuh di dalam tekanan kaum Quraisy gitu ya, Rasulullah memulai dakwahnya itu dengan metode Syria atau sembunyi-sembunyi gitu ya, yang seperti kita tahu. Terus juga baru deh kemudian Rasulullah masuk ke fase jahiliyah, yaitu yang lebih terbuka. Pada saat Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya terang-terangan di atas bukit Syafa ke kaum Quraisy. Kalau misalkan di Madinah gimana nih? Nah, kita masuk dari Mekah ke Madinah. Kalau di Madinah pendekatannya itu atau dakwahnya udah beda dari di Mekah. Karena di Madinah tuh kaumnya udah lebih bisa menerima. Jadi Rasulullah tuh udah mulai membangun pola pikir yang lebih luas gitu. Dia bisa membangun pola pikir ke arah sistem sosial atau pemerintahannya. Terus juga masjid itu dijadiin bangunan utama, jadi tempat untuk pusat segala kegiatan yang ada di situ. Terus juga di Madinah ini ada yang namanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor ya, yang sering kita tahu. Nah, kaum ini tuh dipersatukan oleh Rasulullah, yang akhirnya tuh Rasulullah bikin piagam Madinah biar semuanya tuh teratur gitu. Jadi nggak ada yang namanya konflik-konflik lagi antara kaumnya. Iya, terus juga di fase masa Rasulullah ini, dan Rasulullah ini tantangannya juga mungkin masih berbentuk kayak peperangan gitu kali ya, terus diplomasi ke kerajaan lain. Terus akhirnya khutbah perpisahan saat haji wada. Banyak deh ya teman-teman, banyak fase-fase yang mungkin baru terjadi pada masa Rasulullah. Juga menceritakan tentang cerita yang berkesinambungan dakwahnya para khulafaur rasyidin gitu ya. Dimana setelah wafat Rasulullah dan juga 4 sahabat utamanya, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, mereka ini terusin misi dakwahnya dengan gaya kepemimpinannya yang unik. Masing-masing mereka tuh unik gitu teman-teman, secara mendakwahnya gitu. Iya, itu waktu itu tuh dakwah selama pas para khulafaur rasyidin masih ada gitu ya. Itu tuh masih dilakukan lewat ceramah, terus juga surat menyurat, terus ada kepenguasaan sih gitu ya, surat menyuratnya gitu ya. Terus ada juga melalui pembelajaran Al-Quran di masjid. Nah ini nih masjid masih jadi pusat segalanya gitu ya. Terus apa lagi nih? Nggak cuma soal itu, mereka juga bukan cuma ngedakwah atau nyebarin agama Islam aja. Mereka juga menjaga kesatuan umat Islam yang emang lagi dipertaruhkan di situ. Jadi kayak dia mempererat semuanya dan memperluas wilayah kekuasaan Islam juga tentunya. Nah betul tuh. Terus sekarang kita bakal flashback ke zaman dakwah pada zaman Rasulullah. Let's go. Nah teman-teman ya, sebelum kita masuk ke dinasti khalifahan dakwah gitu, sebelum masa zaman kita ini, kita juga punya sejarah panjang teman-teman, yang mana misalkan masanya Turki Utsmani gitu. Meskipun khalifahan udah runtuh, Islam juga tetap berkembang lewat pendidikan ulama dan juga strategi dakwahnya teman-teman. Nah iya betul tuh, sebelum Turki Utsmani pun ada satu era juga nih yang mungkin cukup terkenal gitu ya, yaitu Bani Abbasiyah. Sebelum itu tuh mungkin di sini fokusnya bukan
bukan untuk pemekaran aja sih teman-teman, bukan memperluas wilayah kalau di sini, tapi juga keilmuan, budaya, juga diplomasi. Terus kalau masalah Bani Umayyah gimana tadi? Nah, kalau kita ngomongin Bani Abbasiyah pasti kan nggak asing juga namanya Bani Umayyah. Nah, Cuma dia nggak sama Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah itu fokusnya lebih ke ekspansi wilayah, terus Islam tuh nyebar luas banget di Bani Umayyah ini. Tapi nggak cuma luas, mereka juga bangun infrastruktur yang bagus-bagus, terus juga pendidikan juga meningkat, dan administrasi pemerintah tuh dibikin rapi di pemerintahan Bani Umayyah ini. Oke, bagus tuh. Kita next aja gitu ya untuk para Khulafaur Rasyidin. Soal dakwah nih teman-teman. Zaman sekarang tuh udah gampang banget akses yang namanya dakwah. Banyak banget konten-konten di YouTube, TikTok, bahkan podcast-podcast kayak gini tuh udah banyak yang bahas dakwah. apalagi zaman sekarang benar sih. Ustadz itu sekarang itu gampang kita ceknya dari TikTok, Instagram, WA. Nah, kita menanyakan apapun yang kita ingin tanyakan terkait hal agama dan juga sejarah dalam dakwah dari masa Nabi Muhammad hingga masa sekarang gitu. Iya, bahkan bukan tentang dakwah aja loh, bahkan kayak secara general gitu ya, Islam sekarang tuh kayak banyak bahkan aplikasi-aplikasi misalkan kayak Muslim Pro, terus juga ada Al-Quran digital gitu, malah kayak semuanya serba digital gitu ya sekarang. Nah, karena serba digital ini teman-teman, jadi kita tuh harus yang namanya waspada gitu ya sama info-info hoax yang kayaknya kita udah marak banget nemuin udah hoax terus bawa-bawa agama gitu sih. Makanya di sini pentingnya dakwah kontekstual tuh itu. Jadi kita tahu dulu nih konteks dakwah dan zaman mereka sekarang tuh kayak gimana, supaya pesan Islamnya atau dakwahnya ini tetap tersampaikan dengan baik tanpa adanya hoax. Betul. Jadi teman-teman, kalau kita mulai kelas balik dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang gitu ya, kalau misalnya kita perhatiin dakwah itu tuh selalu kreatif dan juga kontekstual gitu ya, nggak pernah asal bunyi gitu ya. Kalau kata zaman sekarang, dakwah tuh bisa penuh ilmu, terus juga pembelajaran yang baru buat kita, mungkin anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang nyari itu dakwah di mana sih dia kira? Nah, namanya zaman sekarang tuh teknologi itu udah canggih banget ya. Kita mau ngomong dulu dunia sekalipun, namanya sinyal tuh bakal selalu ada. Dakwah tuh sekarang udah nyebar pesat banget. Udah kita bisa buka di situs-situs kayak YouTube, TikTok, bahkan podcast-podcast kayak gini tuh banyak banget yang nyebarin dakwah. Jadi kita nggak perlu ribet lagi tuh yang namanya cari apa itu dakwah. Iya, kalau Betul. menurut lu gimana? Kalau menurut gue sendiri, dakwah itu bukan tentang kata-kata aja teman-teman, tapi bagaimana kita ketika berdakwah ataupun melihat dakwah ini secara benar gitu. Maksudnya benar tuh kita melihat secara keteladanan Rasulullah gitu ya, dimana Rasulullah ini menyampaikan dakwah dengan lembut, lemah hati ya, lemah hati gitu kan. Nah, dakwah juga kita melihat juga jangan dari yang tadi Bimi bilang bahwasanya asbun gitu. Kita melihat adanya kitab kita gitu, yaitu kan ada Al-Quran dan juga hadis gitu sih teman-teman. Betul, jadi kira-kira begitu sih teman-teman, gimana sih dakwah ini bisa berkembang dari zaman ke zaman gitu, bahkan untuk tetap relevan di zaman kita sekarang. Jadi